Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Ambarwari. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial terkait dengan piranti lunak pengolah angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas mengenai fungsi lookup, diantaranya VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, fungsi lookup itu apa? Yaitu suatu fungsi pencarian dan rujukan yang dipakai untuk mencari data dengan merujuk ke suatu lokasi. Nah, biasanya lokasi ini berupa tabel ya, berupa range dalam bentuk tabel. Seperti itu. Nah, sedangkan apa sih bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP? Kalau secara definisi kurang lebih seperti ini ya. Kalau VLOOKUP itu ketika tabel referensi itu bentuknya seperti tabel biasa yang mana di atas itu adalah header-nya, ya, nama kolom, itu namanya nanti kita gunakannya VLOOKUP. Tapi kalau misalkan tabel referensinya itu dalam bentuk header-nya itu di sebelah kanan ke bawah, maka kita akan gunakan HLOOKUP. Mungkin secara teori akan susah, agak berat memahaminya gitu, bukan susah ya, agak berat memahaminya. Sehingga akan saya langsung tunjukkan pada contohnya langsung di Microsoft Excel. Nah, kalau rumusnya kurang lebih seperti ini ya, cara penggunaannya. Kalau VLOOKUP, nanti keterangannya untuk slide ini saya sisipkan di deskripsi. VLOOKUP, ini semuanya sama parameter di dalamnya. Lookup value, table array, kemudian call index num, range lookup. Nah, ini semuanya sama, hanya mungkin fungsi di depannya beda. Satunya VLOOKUP, satunya lagi HLOOKUP. Nanti akan saya tunjukkan ke contoh saja. Gitu. Tapi sebelum ke contohnya, nah ini contoh tampilannya seperti ini. Kalau VLOOKUP, ini yang tadi saya maksud, tabel referensi itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi header ini, ada golongan, gaji, bonus, ini tabel referensi. Headernya itu ada di atas. Maka kita akan gunakan VLOOKUP. Tapi jika tabel referensi itu bentuknya seperti ini, nah ini tabel referensinya untuk mengisi bilang ini ya, nama mobil dan biaya. Ini tabel referensinya. Ini headernya adanya di sebelah kiri, baris dijadikan header. Ya, maka kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita harus menggunakan HLOOKUP. Nah, coba kita kembali lagi ke yang VLOOKUP, itu seperti ini. Nah, ini tabel array-nya, headernya ada di atas. Sedangkan kalau HLOOKUP ini dalam bentuk kolom ke bawah. Sedangkan kalau HLOOKUP itu tabel referensinya kalau bentuknya seperti ini, ya. Jadi headernya atau nama tabelnya itu ada di nama kolom pada tabel itu dalam bentuk baris seperti itu. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung, saya akan buat contohnya seperti ini. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini adalah contohnya. Oke, baik. Rumusnya saya lampirkan di atas. Ya, ini seperti yang ada pada slide tadi ya. Ini tabel referensi atau tabel array, golongan, gaji, bonus. Yang mana ini dijadikan sebagai rujukan untuk mengisi gaji dan bonus pada tabel yang sebenarnya ini. Jadi tabelnya itu sebenarnya ini. Jadi kalau pengen mengacu gaji itu kita mengacu ke tabel referensi. Ya, seperti ini. Jadi kalau golongannya 1 berarti nanti dia gajinya adalah 5 juta. Sedangkan bonusnya itu juga merujuk pada golongan. Caranya gimana? Ini kan bentuk tabel referensinya dalam bentuk header ada di atas ya. Headernya dalam bentuk kolom. Sehingga kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Ini ada keterangan ya, VLOOKUP. Maka saya tulis langsung aja untuk di sini. Gaji sama dengan VLOOKUP. Saya tekan tab. Nah, di situ akan muncul lookup value. Itu adalah nilai yang ingin kita jadikan sebagai, intinya kalau misalkan dalam penulisan itu kita citasi, nanti rujukannya adalah di sini. Ya, citasinya kan ini berarti ya, lookup value. Nilainya yang ingin disamakan dengan gaji itu nanti adalah golongan. Kalau golongan 1 berarti gajinya adalah 5 juta. Nah, ini kan golongan. Nah, jadi ini ya maksudnya adalah golongan. Tapi kalau misalkan nanti tak kasusnya ini di sini bukan golongan atau yang lain, maka lookup value itu mungkin disesuaikan dengan yang ada pada tabel referensi. Oke, kita langsung aja lookup value. Barulah koma, mungkin punya teman-teman ada titik koma, disesuaikan saja, dilihat pada informasi yang keluar ya. Kalau saya menggunakan koma. Tabel array atau tabel referensi, itu tidak semua seperti ini, tidak ya. Tetapi hanya bagian
range ya, range yang ada nilainya ya, yang ada value-nya ini. Ya, jadi di blok aja semua. Jadi kalau seperti ini, berarti ini adalah kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Nah, kalau misalkan di bloknya seperti ini, berarti ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, karena ini adalah golongan, maka di sini juga golongan, kita harus mengebloknya semuanya. Nah, jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Diingat-ingat ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini tabel arraynya sudah. Baru kita isi koma lagi. Terus, gaji ini pada tabel referensi ada pada kolom berapa? 1, 2. 2 kan ya? Nah, makanya call index num itu diisi dengan 2. Dan kemudian, range lookup itu ada dua pilihan. Dia bisa diisi true atau false ya. Kalau misalkan kita isi yang true, misalkan nanti referensi di sini itu nggak ada, apa namanya, misalkan golongan 2 itu ternyata nggak ada, maka nanti yang di sini itu nilainya akan menjadi NA kalau enggak diabaikan gitu. Kita coba saja nanti satu-satu. Kita pakai yang true dulu ya. True. Oke, sorry, saya tab. True. Kurung tutup, enter. Nah, betul kan ya? Nah, coba saya scroll. Satu dulu deh, sampai sini. Golongan 2 gajinya 2.500.000. Betul nggak ini ya? Betul. Tapi ini kenapa kok NA, NA, NA? Jadi, karena tadi kita tidak menggunakan alamat absolut, ini kan range-nya, lihat ya, perhatikan. Range-nya A6 sampai dengan C8 itu kan ini. A6 sampai dengan C8. Posisinya benar di sini. Nah, sekarang kita coba cek yang bawah. Jadi, geser ke bawah. Oleh karena itu, kita harus gunakan, nah di sini juga akan makin geser ke bawah, sesuai dengan dia. Karena tidak dikunci menggunakan alamat absolut yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadinya, kita harus mengunci dulu tabel ini agar dia nggak bergerak, berpindah gitu. Maka kita kunci saja di dolar, ini dolar, ini juga sama di dolar, terus di enter. Kita coba tarik ya. Nah, sehingga dia nggak akan bergeser tabelnya, tabel referensinya. Nah, sudah dapat. Nah, ini tadi kan kita gunakan komentarnya true, tapi coba kita edit. Ini golongannya bukan 3, tapi golongannya 4 gitu ya. Di tabel referensi, golongan 3 nggak ada. Maka yang di true, ini golongan 3, perhatikan tadi perubahannya ya. Saya coba ulangi. Ketika saya ini tabel referensi itu nggak ada golongan 3, tapi data yang ingin diisi itu ada golongan 3. Yang di tabel referensi hanya ada golongan 4, maka perhatikan, yang di golongan 3 ini, dia nanti gajinya akan disamakan dengan golongan 2 ini ya. Nah, itu kalau true, itu bedanya. Nah, ini yang true. Yang false itu seperti apa? Kita coba ganti ya, yang false. Ini bukan false. Tapi, bukan true, tapi false. Oke, kita enter. Ini karena golongan 1 ada, golongan 2 ada, ini juga ada. Nah, sekarang yang false. Nah, hasilnya NA. Artinya, apa namanya, golongan 3 ini tidak ada pada tabel referensi. Nah, itulah bedanya antara parameter yang paling belakang. Di slide saya jelaskan seperti ini. Ya, sorry. Nah, ini range lookup diisi dengan nilai boolean true atau false. Nilai gugat true or false ini menunjukkan tipe pencarian gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan false, maka kita akan tahu, oh berarti ini golongan 3 itu nggak ada di tabel referensi. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan umumnya itu menggunakan false seperti ini. Sehingga kita bisa memperbaiki data yang ada pada tabel referensi, atau mungkin kita bisa lihat, oh ini kenapa salah ini, oh ternyata nggak ada. Jadi harus seperti apa. Itu semuanya kembali ke, mungkin kembali ke kebijakan yang mungkin ketika ini adalah kasus di perusahaan, kebijakan dari pimpinan sendiri. Itu seperti apa. Nah, oke. Itu terkait dengan VLOOKUP. Nah, untuk latihan nanti silahkan teman-teman coba sendiri. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang HLOOKUP ini. Yang VLOOKUP kan tabelnya, header-nya ada di atas dalam bentuk kolom. Tapi kalau HLOOKUP, tabel referensi, header-nya dalam bentuk baris ke bawah sini. Nah,
Caranya gimana? Oke, saya tunjukkan langsung aja. Misalkan nama mobil, ya. Sorry, saya kembali lagi ke VLOOKUP. Terus untuk isi bonus ini bagaimana? Sama seperti pada gaji. Nah, jadi saya copy saja rumusnya. Nah, ya. Saya copy. Cuman di bonus ini, bonusnya kan harusnya berisi mobil, motor, sepeda. Masih ingat yang ini ya? Nah, ini indeks num. Indeks num itu adalah kolom indeks yang untuk digunakan mengisi kolom bonus ini. Ini kan bukan kolom kedua. Kolom kedua kan gaji. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sehingga ini diganti menjadi kolom ke-3. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kolomnya, kolom keberapa. Kalau di sini adalah 2, sorry. Kalau di sini adalah 2, maka di sini adalah kolom ketiga. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, oke, tinggal tarik aja. Seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke HLOOKUP. Nah, ini caranya nggak jauh beda, hanya rumusnya saja yang beda ya. HLOOKUP, kemudian lookup value-nya, karena di sini kode mobil yang ada, berarti kita isinya kode mobil. Sorry, ini ketutupan. Oke, udah ya, di sini ada subblok ya. Oke, kemudian koma, tabel array-nya kan bentuknya seperti ini, jadi di blok semua. Nah, tanpa header-nya. Kemudian koma, sekarang row index. Ini kan berarti kan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Kalau tadi kan call index, kalau HLOOKUP itu row index ya. Nah, row index. Berarti ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nama mobil itu ada baris keberapa? Ya, baris kedua ya. Baris 1, baris 2. Berarti ini diisi dengan 2. Range lookup-nya sama, kita isi false saja. Oke. Seperti itu. Nah, tinggal tarik. Pasti ada yang NA. Nah, karena belum ada alamat absolutnya. Ini dikunci. Biar nggak geser. Dikunci. Kunci kolomnya dan dikunci barisnya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, seperti itu. Untuk biaya sama. Jadi kolomnya bukan 2, barisnya bukan baris kedua, tapi baris ke-3 nih ya. Baris ketiga, baris 1, baris 2, baris 3. Oke, mungkin sekian terkait dengan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jika ada membutuhkan pertanyaan atau mungkin tutorial lain, silakan juga komentar di bawah. Untuk file latihan, insya Allah akan saya sisipkan di deskripsi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.